kabarnya? Waalaikumsalam Bu Vita, saya baik, baik banget. Bu Vita gimana nih? Ya, alhamdulillah baik. Gimana Bu Ima, lagi sibuk nggak nih sama si baby? Alhamdulillah Kayaknya nggak. si baby udah ada yang ngurus Bu Vita. Jadi lagi Oke, santai aja nih kebetulan sekarang nih. lagi ya. Oke, Mm-mm. ini nih mau curhat-curhat dikit nih sama Aduh, Bu Ima. boleh, boleh, boleh. Jadi Eh, tujuannya Bu Vita ke saya hari ini nih kita mau kucing-kucing gitu ya. Kucing Bu Mm, Ima. jadi Oh, apa nih? jadi Eh, tujuannya nih sebenarnya saya tujuannya. ini agar terhindar dari kegalauan lah. Oh, Jadi saya itu mencari solusi agar apa yang saya hadapi ini mendapatkan jawaban lah, mendapatkan solusi nanti setelah coaching oh ya. gitu. Jadi hari ini nih Bu Vita lagi punya masalah ya yang bikin galau dan Bu Vita Heeh, berharap dari kegiatan kita hari ini nanti Bu Vita bisa dapat solusi gitu ya untuk permasalahannya Bu Vita. Ya, iya, that's right. oke. Kalau boleh tahu nih Bu Vita, bisa nggak sih apa permasalahan yang sesungguhnya bisa Bu Vita ceritakan mungkin? Seperti Ibu Ima tahu nih ya, kan saya baru, mengalami kecelakaan nih. Nah, Hmm? jadi kan saya harus stay di rumah dan saya belum bisa masuk sekolah. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah nih, program-program saya itu pada berantakan Bu Ima, jadi nggak bisa berjalan, sebagaimana semestinya, gitu. Hmm, oh gitu. Jadi, program pembiasaan yang biasanya saya lakukan setiap hari, jadi setiap pagi tuh biasanya Bu Ima, saya itu melakukan pembiasaan, untuk membantu anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, Hmm? saya kebiasaannya itu biasanya setiap pagi sebelum masuk kelas, mereka saya kumpulkan di depan kelas masing-masing lah, per kelas lah ya. Hmm? Nah, itu untuk mengikuti atau murojaah lah ya, Hmm? murojaah, surat-surat pendek di juz 30 selama, 15 menit. Nah, setelah itu barulah saya kasih mereka seperti ice breaking, yel-yel, maupun, pembelajaran bahasa Inggris melalui lagu-lagu lah, biar mereka tuh seneng belajar bahasa Inggris meskipun, belum, ada pembelajaran bahasa Inggris secara apa namanya, ada mata mata pelajaran bahasa Inggris secara Ya, secara langsung lah ya. langsung gitu ya. Suka dulu lah bahasa Inggris kayak gitu. Nah, selama saya nggak masuk nih Bu Ima, murid-murid saya nih yang di kelas nih, saya kan pegang kelas 6. Nah, murid-murid saya ini seperti apa ya, kayak membangkang gitu. Jadi sama guru-guru yang meng-handle, apa itu namanya, acara itu, apa, pembiasaan itu. Dan Kegiatan. mereka nggak mau keluar kelas, maupun itu harus dipaksa dan dimarahi, dan itu mereka suruh baris pun, nggak mau baris lah, seolah-olah mereka itu, "Alah ngapain, wong aku anak paling besar, aku bisa membangkang," kayak gitu. Jadi mereka nggak nurut sama sekali. Jadi setelah ada laporan dari teman-teman, aduh saya harus gimana ini murid saya, karena, kalau guru penggantinya kan mungkin tidak seintens kalau wali kelas Betul, ya. betul, betul. Jadi saya harus gimana, saya itu mikir dari rumah, harus gimana, jadi bingung sendiri, "Gimana anak-anak saya ini?" Saya gitu kan. Nah, itu kegalauan saya, Bu Ima. Aduh kasihan sekali ya, lagi sakit banyak banget yang dipikirkan ya. Heeh, Nah, heeh, kalau iya, Bu Vita tahu nih ada laporan seperti itu tentang anak didiknya Bu Vita di kelas mereka yang membangkang, nggak mau mhm, patuh sama guru penggantinya Bu Vita. Nah, apa mhm. sejauh ini yang sudah Bu Vita lakukan untuk mengatasi hal itu Bu Vita? Ya, jadi sebelumnya memang saya, waktu pertama kali saya saya terjadi kecelakaan tuh saya sudah Hmm? minta tolong sama teman-teman itu untuk, tetap, program pembiasaan tetap harus berjalan dan mereka, apa namanya, melakukan seperti yang sudah saya contohkanlah setiap hari. Hmm? Setidaknya selama ini kan, saya sudah memberikan contoh dan mereka melihat apa yang saya lakukan, setidaknya kan mereka tahu, "Oh, setelah ini saya harus begini," seperti itu. Jadi, saya sudah mencoba mendelegasikanlah ya kepada Oke. guru lain, seperti guru agama, dan satu guru, guru kelas 3 ini juga mempunyai kemampuan sedikit, maksudnya punya kemampuan lebih lah dalam Ya. pengetahuan.
membaca Al-Quran. Jadi dengan guru agama dan guru kelas 3 ini yang bisa menghandle pembiasaan agar tidak terbengkalai, maksudnya selama saya nggak ada, kayak gitu. Sudah saya kasihkan dan juga untuk kegiatan pramuka, kayak gitu saya minta, bantuan untuk pembina lain, sampai saya teleponkan teman-teman yang bisa membantu untuk membina, pramuka selama saya nggak ada, kayak gitu, Bu Ima. Berarti sejauh ini Bu Vita sudah melakukan usaha ya, minta Iya bantuan ke guru agama dan juga guru kelas 3 untuk menghandle khususnya kelasnya Bu Vita nih. Nah, iya. terus Bu Vita, bagaimana hasilnya Nah, ketika hasilnya kelas Bu Vita di-handle sama teman-teman ini? hasilnya nih tetap nggak ada perubahan. Jadi murid saya ini tetap, seperti ya tidak mau mengikuti perintah Mmm. kayak gitu. Jadi apa ya namanya ya, mereka jadi kayak membangkang gitu. Jadi semua guru itu merasa kewalahan dengan sikap siswa saya. Saya harus bagaimana dengan guru penggantinya pun mereka tidak punya rasa takut atau gimana, mungkin Iya. mereka merasa paling besar secara psikologisnya kan Mmm. mereka itu, apa itu namanya, eee, kalau kelas-kelas jiwa-jiwanya kelas 6 itu ya secara psikologis kalau menurut saya yang saya, dalami selama ini kalau megang kelas 6. Mereka kan dalam apa namanya ya, masa pra-remaja. Nah, dalam masa pra-remaja ini biasanya anak-anak itu ingin mencoba suatu hal yang baru, merasa, "Ini loh aku," kayak gitu ya. Jadi mereka, mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak, di luar, pikiran kita kayak gitu. Jadi mereka sedikit membangkang dengan apa yang dilakukan oleh, guru pengganti kayak gitu. Jadi mereka nggak patuh, kayak gitu Bu Ima. Ya, memang usia Itu kelas 6 itu kan saya usia masa-masa mencari identitas ya. masa-masa Betul. mencari identitas. Jadi mereka Oke. melakukan hal-hal yang Jadi begitu. kalau kita awasi terus ya sedikit melenceng mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, oke. Kalau Iya. begitu nih Bu Vita, melihat cerita mendengarkan cerita Bu Vita tadi ya, bahwa meskipun sudah minta bantuan ke teman-teman guru, ternyata hasilnya ya tetap aja nggak ada perubahan. Tapi kalau Mhm. boleh dibuat skala nih Bu Vita ya, tentang usaha yang sudah Bu Vita lakukan, yaitu minta bantuan ke teman-teman, ini skala 1 sampai 10, usahanya Bu Vita nih masih ada di skala berapa kira-kira Bu Vita? Ya kalau melihat, hasil yang saya, apa namanya, yang dilaporkan oleh teman saya, guru yang memegang ya, guru pengganti, kelas saya, ya usaha saya masih di tahap 5 ini belum berhasil. Jadi 5 ya? tahap 5 Oke. Bu. Oke, Iya, oke. Terus mmm. kalau harapannya Bu Vita sendiri sebetulnya mau di skala berapa Bu Vita? Ya, setidaknya setelah coaching inilah saya inginnya itu anak-anak ada perubahan di kelas, jadi Oh, mereka lebih patuh, pembiasaan itu tetap berjalan ya di skala, 8 atau 9 lah, saya nggak mulu-mulu karena saya nggak ada di betul, tempat betul. ya, Betul, jadi betul. Berarti antara 8 atau 9 ya. heeh, Oke. Pastinya kalau mau mencapai skala 8 atau 9 itu Bu Vita, kalau cara mhm, A udah nggak berhasil nih, kita pastinya mhm. harus memikirkan strategi lain dong. Strategi apa yang kiranya, ampuh nih, diterapkan di kelasnya Bu Vita nanti. Apa sudah terpikirkan Bu Vita? Sepertinya kan kalau kita melihat situasi anak-anak saya yang kelas 6 ini membangkang karena tidak ada saya, Iya, kan mereka butuh presensi saya, maksudnya betul. kehadiran saya Kehadiran. gitu di hadapan mereka, kayak Mhm, gitu. mhm, mhm. Saya sampai berpikir begini, apa saya harus melakukan voice voice call kepada salah satu guru, terus Heeh, kemudian, meng-handle acara di sekolah, pembiasaan di sekolah dari rumah menggunakan mmm, eee voice call, terus apa namanya, pakai mic ya, jadi mereka dengar semua apa yang saya, lakukan setiap hari ketika saya ada di sekolah. Sampai saya berpikir seperti itu Bu Ima, oh apa gitu bisa ya? ya? Luar Heeh. biasa juga sih, idenya Bu Vita. Mungkin saja mereka kangen dengan sosoknya Bu Vita ya. Jadi ide Bu Vita nih menurut saya, bagus juga nih. Jadi Oke, saya harus menghadirkan diri saya meskipun menghadirkan diri. Jadi jadi sosok seorang guru yang mereka sayang itu memang harus mereka lihat mungkin ya. Ya, mungkin iya, bisa mungkin dicoba itu. Tapi kira-kira, kapan Bu Vita akan melakukan itu nih Bu Vita?
Kira-kira ya secepatnya lah kalau biar Mmm, mereka itu segera teratasi masalah ini ya saya mhm, harus mencobanya besok mungkin ya, dicoba saya voice call pada jam, 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi pembiasaan yang biasanya dilakukan ya saya mencoba untuk melakukan voice call kepada salah satu guru dan ya diperdengarkan kepada seluruh, siswa yang ada di program pembiasaan di depan sekolah itu, di lapangan sekolah, jadi seperti mulai itu. besok ya aksinya ya, Bu Ya, Vita ya. mhm. Kira-kira Bu Vita, nanti siapa sih yang bisa membantu Bu Vita dalam pelaksanaan rencana aksi yang kedua ini, Bu Vita? Kalau rencana aksi yang kedua ini dengan voice call, saya bisa minta bantuan kepada salah satu, guru GTT ya yang paham bagaimana cara penggunaan voice call, ya tentang IT-lah. IT-lah ya. Mereka tahu heeh, jadi bisa membantu saya ada Bu Dila atau Bu Lely nanti guru kelas 4. Nah, selain itu saya juga mikir juga ini ke depannya masa saya mau voice call terus, sambil menunggu saya ke depannya nih Bu Ima, Ya? jadi, rencana ke depan nih saya agar, apa namanya, program ini tetap berjalan meskipun nggak ada saya, itu tetap jalan gitu loh. Jadi Mhm, nggak cuman kalau ada saya bisa berjalan. Kalau, dengan solusi yang saya voice call itu kan, mhm, hanya sementara, hanya ya, untuk menunggu sampai saya masuk gitu ya. Jadi ke depannya betul. itu saya Ya, mencari solusi gimana agar, program ini tetap jalan meskipun tidak mhm, ada saya, kayak gitu. Kalau selama ya. ini kan, kalau tidak ada saya sepertinya itu tidak berjalan dengan lancar kan seperti Betul sekali Bu Vita, memang, itu perlu dipikirkan juga supaya semuanya mungkin tidak bergantung kepada Bu Vita. Nah, pertanyaannya nih, apa Bu Vita sudah punya ide lagi nih untuk hal itu Bu Vita? Saya harus mengaktifkan lagi nih, apa namanya, pembinaan, bukan saya sok pinter, bukan, maksudnya, Heeh, memberikan praktik baiklah bagaimana cara, kita mengajarkan, apa itu namanya, pembiasaan itu, pembiasaannya kan, dengan membaca dengan metode UMI. Jadi nanti saya harus, melakukan pembinaan lagi kepada semua guru yang ada di sekolah saya, agar mereka juga memiliki kemampuan dan keterampilan yang sama dengan saya. Setidaknya apa yang saya miliki mereka juga harus bisa. Jadi betul tanpa betul. saya pun mereka bisa, melakukan atau meng-handle, semua pembiasaan yang dilakukan di sekolah, seperti itu. Betul betul Gitu. Bu Vita. Heeh. Kalau untuk rencana ini kapan kira-kira akan dilaksanakan? Ya kalau rencana ini agar ke depannya ini berjalan lancar, mengantisipasi ya, Mmm, tidak pingin saya tidak masuk terus tidak, cuman setidaknya ada orang, kandidat lain yang punya kemampuan yang samalah ya. Itu setidaknya setelah saya masuk sekolah, setidaknya saya harus, melakukan pembinaan atau bimbingan kepada guru-guru yang lain juga untuk sharing ilmu bagaimana cara penyampaian untuk pengimbasan, membaca, Al-Qur'an menggunakan metode UMI itu secara intensif. Karena memang sebenarnya untuk, metode ini harus sama, jadi harus sama dan, mempunyai cara dan hasil yang sama nantinya. Jadi memiliki kemampuan yang samalah setidaknya seperti itu, Bu Ima. Jadi setelah saya berarti masuk nanti setelah harus masuk segera ya, setelah masuk iya, Bu Vita akan melakukan pembinaan kepada semua guru ya di sana Bu iya, Vita ya? Iya, heeh, oke, luar biasa sekali ide-idenya Bu Vita ini. Saya doakan semoga semua rencana dan idenya Bu Vita ini bisa terrealisasi dan bisa berdampak baik pada semuanya ya Bu Vita ya. iya. Oke Bu Vita, dari kegiatan coaching kita hari ini, eh, apa saja sih yang sudah Bu Vita dapat? Apa Bu Vita sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu Vita? Alhamdulillah, Bu Ima, saya tercerahkan dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan jenengan yang, brilian. Saya bisa, oh, kalau ini saya mendapatkan solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang Hmm, hari ini ya. Jadi, untuk solusi jangka pendeknya untuk permasalahan saya menggunakan voice call mulai besok ya, ya mulai besok.
Sebelum saya bisa hadir di sekolah, saya menggunakan voice call, tapi setelah untuk solusi jangka panjang mengatasi permasalahan, apa namanya, agar program-program sekolah ini berjalan dengan lancar, ya saya harus melakukan, pembinaan kepada semua guru agar memiliki kemampuan yang sama, keterampilan yang sama dalam cara penyampaian dan metode, membaca Al-Qur'an yang baik kepada siswa-siswa kami, seperti itu. Jadi ada 2 solusi nih, solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang, Wah, lengkap semuanya ya. Saya juga turut senang nih dengar Bu Vita sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Bu Vita Ya, tidak perlu galau lagi ya, bisa tidur nyenyak malam ini. alhamdulillah bisa istirahat nih sepertinya, Ya. nggak galau-galau Siap-siap besok mulai beraksi Bu Vita ya. ya, mulai beraksi ya, Sukses, pakai semangat terus Bu masker. Vita. Iya, makasih Bu Ima, Oke, aduh sama-sama. ini saya tercerahkan dan nggak galau lagi lah. Oke, sama-sama. Oke, sudah cukup Oke, ya. makasih ya Bun. Sama-sama. Sudah selesai Bun.